syai terus apa itu Kalau menurut orang Jawa sendiri makna haji sendiri itu seperti apa? Jadi kalau orang Jawa ikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah adalah ajaran budi pekerti luhur, di mana kita harus saling mengasihi, kita harus patuh kepada sesama saudara, dan kita harus percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Walaupun tanpa keharusan tersebut, wong Jawa biyen iku ngerti purwaning dumadi kok, Mas. Oh no. Jadi sebelum ajaran Rasul itu berkembang di bumi Jawa, kita itu sudah mbah-mbah kita itu sudah paham dengan jagat iki ana sing nyipta, maka disebut sang kawitan ya Gusti Maha Tunggal, ya Hyang Widi. Ngoten. Muran yang ngene Asmaul Husna iku ya asmane Allah iki sak pirang-pirang to. Disebutke ning kono kuwi. Ngoten. Dadi kapitayane wong Jawa ya wis luhur, terus ditambah ajarane Rasulullah kop. Ngoten. Tapi Jawa duwe budaya dhewe, Mas. Ngoten. Duwe budaya dhewe, duwe tata cara dhewe. Ngoten. Dan tata cara Jawa itu yang bisa bersinergi dengan kehidupan alam serta lingkungan. Ngoten lho. Ngeten Bopo. Terkait dengan kapitayan. Kapitayan ingkang niku sing pencetus pertama niku Aji Sakan apa sinten? Kapitayan kuwi nek Aji Saka kuwi lak tukule aksara Jawa. Wahyu aksara sing keturunan Wahyu aksara Jawa. Dene kapitayan kuwi sapa sing ngawiti ya wong sing kawitan. Nggih. Sing pirsa pisanan. Ngono. Kapitayan iki apa to? Kapercayan. Lah percaya kuwi apa? Iman. Ora ana bedane. Jadi percaya itu adalah iman. Percaya itu nek dijawake pitaya. Ngono. Ngoten Mas. Heeh. Berarti niku nggih. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para saudara-saudara kita itu kan ada toh ya? Nggih. Ada kan saudara kita yang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu mereka bukan agama, Mas. Tapi bukan berarti mereka tidak beragama loh. Tapi berkeyakinan. Bukan ya tentu saja berkeyakinan. Jadi mereka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bukan agama dan tidak akan diagamakan. Mengapa demikian? Karena agama yang disahkan oleh undang-undang sudah jelas adanya Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi orang-orang penghayat itu ada yang Islam, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, begitu. Jadi dengan berkumpul itu mereka semakin mempertebal keimanannya, memperkuat kepercayaannya. Ngoten. Ora kok butuh api-apian, mboten. Jadi di penghayat itu tujuannya adalah kumpul bermufakat musyawarah untuk kemaslahatan umat, ketentraman manusia. Ra ono jengkeran kowe iki elek, kowe iki salah, ndak gitu. Di penghayat itu rukun,
Itu juga ada Nasrani, ada Buddha, banyak teman-teman saya yang kepercayaan itu, dan saya pernah juga masuk di dalamnya. Ternyata juga agamanya ono sing Kristen, ono sing Hindu, dan dalam setiap saat mereka bersarasean. Menurut saya seperti ini, menurut mereka seperti ini, dan mereka saling menjaga agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu mempererat tali silaturahmi atau memperkuat jalinan kasih sesama umat beragama. Makanya tadi saya sebutkan, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bukan agama dan tidak akan diagamakan. Bukan berarti mereka tidak beragama. Itu karena agama sudah sah. Yang disahkan oleh negara ya ini tadi saya sebutkan gitu. Jadi mereka semua beragama sesuai dengan KTP-nya masing-masing. Beragama sama berketuhanan itu bedanya di mana, Pak Romo? Kalau agama itu golongan, kalau berketuhanan kepribadian menurut saya. Kita sekarang agamamu apa? Pak Edi agamamu apa? Romo Edi agamamu aku Islam. Lur agamamu apa? Buddha lah. Golongan kan? Aku golongan Islam, kono dulurku mau. Tapi keyakinan kita sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selamanya belum pernah tahu yang bagaimana bentuk Nur Muhammad. Saya belum pernah tahu bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan mereka yang mereka belum pernah bertemu dengan dewanya. Mereka juga tidak akan pernah tahu bagaimana bentuknya dewa. Tapi yakin bahwa yang kita sembah itu ada. Tak lain adalah yang menguasai jagat seisinya. Seharusnya manusia hidup di dunia ini lebih fokus beragama atau yang berketuhanan, Bro? Kalau saya fokusnya berketuhanan. Karena kalau kita hanya beragama, apa gunanya kita mempunyai bangunan megah tapi tanpa penghuni? Jadi ibarat agama itu rumah, ketuhanan itu adalah ruh atau isinya. Kita berdebat tentang agama, kita berdebat dengan surga serta neraka yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Kita tidak pernah mencari di mana letak Allah, letak Tuhan kita. Nah, ketika kita balik petuk neraka, petuk swarga, mongko ora ketemu Allah terus dadi wong piye ora? Umpamane aku dolan ning sampean, tujuanku omahmu suwung ora? Piye? Mergo sing tak ugungi ya Allah, bangunane omahe kuwi apike ngono tok. Iya ta? Nggih. Bar aku mlebu ning omahe ra ana wonge ora. Aja kok terus muni ora ana wonge tak nggoni dhewe. Aku jenenge jawaban ngawur kuwi. Saya lanjutkan di Romo. Nggih. Apakah orang yang beragama itu pasti berketuhanan dan sebaliknya? Apakah orang berketuhanan juga beragama? Bisa dijelaskan, Romo? Saged. Jadi jika orang berketuhanan, kuwi mesti wong duwe agama. Awit agama kuwi kaya lho wadah.
si A yakin bahwasanya Allah itu ada, tapi dia senang kumpul dengan umat yang Hindu, menjadilah mereka umat Hindu. Saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tapi saya senang kumpul dengan kaum Islam. Mula aku gawe KTP Islam, kumpulku ya karo wong Islam. Tapi nek beragama belum tentu bertuhan. Kenapa? Akeh to akune Kristen ning pojoke gereja ora tau roh. Ngoten niku. Nah, itu. Ya, ini terkait dengan haji. Oke. Kalau menurut orang syariat, haji itu kan kita berangkat ke Mekah, akhirnya melakukan apa yang diatur dalam syariat kan. Orang haji itu harus seperti ini kan, dan menjalankan aturan yang ada di Mekah, ada sa'i terus apa itu gitu. Kalau menurut orang Jawa sendiri, makna haji sendiri itu seperti apa? Jadi kalau orang Jawa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, terlepas dari tatanan syar'i, lempar jumroh, to'af dan lain-lainnya ya, karena ini adalah aturan tatanan yang ada diterapkan oleh aturan di sana. Saya garis bawahi tentang kaji saja, bahwasanya orang haji itu semata-mata ingin meluhurkan leluhurnya sebagai ungkapan rasa terima kasih karena dia sudah mendapatkan pencerahan. Leluhurnya siapa? Tak lain adalah para nabi yang ada di sana. Tak lain adalah para nabi yang ada di sana, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdoa di sana mungkin akan lebih khusyuk, akan lebih mantap. Dan kaji kuwi TKT mung siji, tidak neko-neko ora mandeng werna-werna. Nawaituku berangkat ning Mekah Al-Mukarramah krana Allah Ta'ala. Dene nek ana kesisipan sing werna-werna kuwi sesa-sesa sing lakoni, mergo ora kurang lho sing manut dongeng lan critane sing tekan kono ki jebul werna-werna jalukane. Malah ana kok sing kapan jenengan badhe umroh, aku dina iki ape umroh, tulung aku ki titip engko dongakno ning kono, anakku bendang payu rabi, tokoku bendang rame, ini ya ana lho ya asli niku. Nggih to. Nah, ini sudah menyimpang apa wis siji karepe ngono Mas. Iya. Ini gini Bu Romo, sebelum ada ajaran impor yang masuk ke Nusantara, orang Jawa kan sudah punya kepercayaan yang dinamakan kapitayan, nah, jadi istilah haji itu ada setelah ajaran impor datang ke Nusantara. Jadi ada istilah haji. Sebelum ajaran impor itu masuk, hajinya orang Jawa dulu itu seperti apa, Prof? Makna dari haji sendiri itu kalau menurut Jawa itu bagaimana? Nah, seperti tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, nek wong Jawa kaji iki TKT mung siji. Jadi mung mangkat krana Allah, mukti utawa mati. Nah, kajine wong Jawa ngluwang, Mas. Ngluwang. Napa niku, Ro? Ngluwang iku gawe kuburan kanggo awake dhewe
kadang-kadang juga dina renteng, Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Ki nek dijumlah 40. Ki nek ngluwang ning kono dadine 40 dina. Dadi nek mukti ya mukti, tegese uripe ora kok terus mukti itu dalam arti kata bukan setelah dikubur hidup menjadi kaya, bukan seperti itu. Mukti itu artinya sehat walafiat tanpa satupun apa. Nek mati ya mati. Nah itu. Jadi ngeluang. Mulane kaji TKT mung siji. Nyawiji ana asal usul kahananing badanira. Asal bumi suci Bali nyang bumi suci, asal angin suci Bali ning angin suci, asal geni suci Bali ning geni suci, asal banyu suci Bali nyang banyu suci. Pangeran kanggo gawan sing dikarepne pangeran iki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi pasrah. Wis tak balekno ragaku. Sing tak usapemu jenenge uli-ulian.